Halo kawans, pertama-tama Kak Erni ingin menyampaikan duka cita yang sangat mendalam atas kepergian kakak Afan Kurniawan yang menjadi korban dalam insiden kemarin malam pada demo buruh. Semoga Kak Afan mendapat tempat terbaik di sisi Yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, Kak Erni ingin menyampaikan keprihatinan yang teramat mendalam terhadap apa yang terjadi di negara kita. Dan kita sebagai masyarakat menjadi bagian. Banyak hal-hal yang sudah aneh dan patut dipertanyakan. Dan sudah dipertanyakan. Namun kemudian kritik-kritik itu seperti berlalu begitu saja. Kafilah menggonggong, anjing berlalu. Kalau kita mau membreakdown apa saja sih yang sudah terjadi, kayaknya semua sudah tahu. Tapi oke lah, misalnya yang Kak Erni angkat, ada beberapa ya, yang Kak Erni bisa ingat. Yang pertama, adanya pemilihan yang sudah melanggar konstitusi. Dan masyarakat teriak-teriak bahwa pelanggaran itu harus mendapatkan konsekuensi, termasuk diturunkannya orang yang terpilih. Namun, tidak ada tindakan yang dilakukan. Yang selanjutnya, ada masalah ijazah yang kayaknya repot banget dan gak selesai-selesai. Yang kalau memang itu benar gitu, apa susahnya sih ditunjukin? Kalau misalnya memang jujur, ya sekalian aja buka. Apa begitu takutnya untuk mengakui bahwa sudah dilakukan penipuan selama 10 tahun kepada kita, rakyat. Dan itu lebih sulit gitu untuk dilakukan karena sudah terlalu banyak yang terjadi. Dan apa yang terjadi kemudian gitu? Ya sudah, begitu saja. Yang dipolisikan malah orang-orang yang hadir dengan data-data dan fakta-fakta yang jelas, orang-orang yang berpendidikan dan pendidikannya menunjang terhadap keberadaan data-data dan fakta-fakta yang jelas itu, yang ditolak dan didiamkan saja. Lalu kemudian patut juga dipertanyakan, walaupun ini nggak tahu benar apa salah ya. Mungkin cuman pikiran Kak Erni aja yang random gitu. Orang-orang idealis yang memperjuangkan hak-hak orang lain gitu, hak-hak tertentu, yang kemudian meninggal dalam keadaan yang patut dipertanyakan, dan kemudian larinya seolah-olah tuh kayak ada masa-masanya di mana isu itu selalu dibawa. Selingkah, selingkuh. Bahkan kemudian larinya ke penyimpangan seksual, bunuh diri. Ada pula yang, ya ini gak tahu lah ya, tapi kayak melibatkan pembunuh bayaran. Yang bahkan orang-orang yang harusnya bertanggung jawab terhadap penghadiran data dan fakta itu bisa mendukung hal-hal yang sudah telanjang gitu kelihatannya. Lalu kemudian ada juga masalah gitu yang larinya kepada keuangan negara. Ada MBG gitu, yang pada akhirnya nggak bergizi juga, tapi kemudian nyedot dana banyak. Bahkan pernah sempat diminta kita untuk berpartisipasi dalam kelancaran program yang kalau Kak Erni bilang populis banget gitu. Tujuannya hanya untuk terpilih gitu. Terus kemudian ada kabinet yang digelembungkan gitu, yang gemuk gitu. Yang jelas-jelas kemudian akhirnya butuh biaya besar. Ya, bagi kelangsungan kabinetnya maupun orang-orangnya. Lalu kemudian besaran gaji
yang kalau dikomparasi dengan UMR masyarakat yang paling tinggi pun gitu, itu udah kayak bumi dan langit. Yang akhirnya tuh harusnya dilihat gitu, yang bayar tuh sopo gitu kan. Tapi kemudian kita yang kemudian dibilang ngada-ngada gitu ya, ketika kita menuntut adanya apa ya, pelayanan yang lebih baik, keadilan yang jelas, lalu kemudian adalah lagi tunjangan rumah gitu yang gak masuk akal ya. Tapi terus kemudian itu semuanya diem gitu kan, kita harus diem gitu, yang pada akhirnya itu sebenarnya nyedot pajak, naikin pajak gitu, yang kemudian malah ketika kita protes, kita kritisi, jadinya kita juga gitu yang dibungkem gitu, yang salah gitu kan. Dan hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya wajar nggak sih kalau kita pada akhirnya marah gitu. Tapi kita nggak bisa marah, kita harus diem, harus ngikut aja. Kayaknya kayak diajak tenggelam bareng gitu kan. Tapi sebenarnya nggak tenggelam bareng juga gitu kan. Karena ya bahkan kita tuh nggak punya pelampung gitu pada saat kapal itu tenggelam. Dan mereka-mereka yang ada di atas itu udah naik skoci-skoci sendiri gitu untuk nyelamatin diri. Dan skoci-skocinya itu sangat terbatas gitu kan. Ya. Dan gilanya gitu, kita nggak bisa pergi dari negara ini, negara kepulauan ini gitu, yang udah ngurung kita gitu. Dan dimana segala sesuatunya tuh dipersulit gitu. Kita nggak bisa kabur gitu kan, untuk mendapatkan apa ya, beasiswa ke luar negeri aja gitu, semakin dipersulit kan gitu kan, ya gitu. Nah sekalinya kita akhirnya bisa pergi gitu kan, apa? Trafficking, jual organ, jadi pekerja seks komersial. Aku bingung gitu dengan kondisinya yang sekarang ini gitu. Nah, yang anehnya gitu, kesannya gitu, orang yang sudah marah ini kemudian terus malah ditolol-tololin ya kan gitu. Di orang demo malah disiram gas air mata, kemudian dilindes gitu kan. Kok nggak mikir ya gitu. Bukannya diajak diskusi yang baik, dijawab tuntutannya dengan tepat, dengan baik gitu. Malah seolah itu ada penghindaran gitu kan. Dan itu malah makin menunjukkan, penghindaran itu malah makin menunjukkan bahwa seolah-olah orang-orang yang ada di atas ini tahu persis. Dan ketika masyarakat sudah marah, demo, malah kemudian dijawab dengan represi dan penghindaran. Bukannya diajak diskusi yang baik, dijawab tuntutannya dengan baik. Dan kalian cobalah lihat bahwa penghindaran yang kalian lakukan itu justru menunjukkan bahwa kalian tuh tahu persis bahwa kalian itu salah. Dan untuk mengatasinya, kalian bikin masyarakat kembali lagi diam. Nah, aku jadi ingat ya teori konflik dari Karl Marx, di mana dia membagi masyarakat dalam dua kelas, yaitu borjuis dan proletar. Borjuis itu dia kuat secara finansial, sosial, dan politik, tapi dia sedikit jumlahnya. Jadi secara fisik dia lemah. Tapi ada kelas proletar yang secara sosial, finansial, politik dia lemah, tapi dia banyak. Jadi dia kuat secara fisik dan kuantitas. Nah, borjuis itu secara gampangnya bisa kita bilang nginjek-nginjek sama proletar. Ya. Yang menentukan jahat atau tidak, baik atau buruk, salah atau benar itu ya borjuis gitu. Siapa yang korban, siapa yang pelaku itu borjuis yang menentukan. Kejahatan itu borjuis yang menentukan. Gitu. Misalnya nih, orang yang melanggar konstitusi itu
ya itu bisa tuh melenggang begitu aja gitu. Tapi orang yang protes itu kemudian bisa ditangkap gitu dengan UU ITE gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu yang kemudian bisa kita lihat kok kayaknya kondisinya mirip ya. Dan bisa digambarkan atau dipandang dengan teori itu. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, ya siapa yang kemudian dijadikan penjahatnya dan siapa yang kemudian jadi pahlawannya itu udah membingungkan. Itu kan udah bingung realitasnya. Baik itu apa, salah itu apa, gitu kan udah tergantung negara aja itu gitu. Dan untuk mendefinisikannya gimana itu ya tergantung negara aja, kita cuma bisa ngikut. Nah, dalam teori konflik itu pada akhirnya ya, ketika kelas proletar itu ditekan-tekan amat, ya akhirnya mereka melawan dan kelas yang di bawah itu kemudian naik untuk melakukan revolusi. Nah, itu bukannya jadi lebih parah ya kalau misalnya kayak begitu kondisinya. Nah, coba dong. Ya, yang diharapkan itu ada diskusi yang sehat gitu. Tapi ya yang melakukan diskusi yang sehat itu harus orang yang sehat gitu kan. Yang mau ngakuin kesalahannya, yang mau memperbaiki keadaannya gitu kan. Nah, perasaan kok banyak banget ya orang yang dia yang nyakitin, tapi dia bungkem orang, terus nanti dia yang berlagak jadi yang tersakiti. Lah itu tuh udah membingungkan tuh gitu. Masalahnya tuh udah sistemnya udah narsisistik tuh gitu. Jadi harusnya gitu bukan dijawab dengan tindakan represif sampai ngelindes orang gitu kan. Otaknya di mana coba kan? Nah, terus kita mau jadi apa nih sekarang ya? Mau dibawa kemana nih kita semua nih? Tuh. Mau hancur lagi semuanya, dibangun lagi dari awal kayak nggak pernah ada stabilnya gitu. Capek banget sih. Sekarang coba deh Pak Presiden deh. Please kasih jawaban dong yang buat semua secara adil gitu. Jangan terkesan hanya yang penting tuh akhirnya mencapai cita-cita tertinggi tuh jadi pemimpin tertinggi gitu kan. Udah gitu aja gitu. Ya cita-citanya harus lebih jauh dong dari itu gitu. Yang menciptakan Indonesia yang adil dan makmur gitu. Yang jelas buat semua gitu. Itu cita-cita tertingginya gitu. Jadi jangan selesai sampai jadi pemimpin tertinggi udah gitu. Nah itu sih yang saya pengen, yang aku harapkan ada jawaban yang jelas gitu terhadap ini semua. Nah, harapan akhirnya adalah bahwa ini semua ada jawabannya. Dan jawabannya adalah keadilan bagi rakyat. Jawabannya adalah hak-hak rakyat dipenuhi. Dan please, jangan cuma di atas joget-joget, tapi kemudian lupa bahwa yang di bawah itu sedang sengsara. Please, kasih jawaban yang terbaik bagi kami. Terima kasih. Untuk teman-teman, semangat semua. Berdoa, berharap, berusaha. Love you all.